Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, gimana kabarnya, baik kan? Nah, dari kelompok 14 itu sendiri akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami, yaitu analisis laporan keuangan milik PT Wijaya Karya Beton Tbk pada tahun 2017. Nah, kami harap teman-teman dapat menyaksikan hingga selesai. So, tanpa berlama-lama, let's get it. Nah, yang pertama itu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu tersendiri terbagi menjadi 3 rasio. Yang pertama ada modal kerja, lalu yang kedua ada rasio lancar atau current ratio, dan yang terakhir ada rasio cepat atau quick ratio. Nah, yang A, modal kerja. Nah, modal kerja itu rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang lancar. Nah, rumusnya itu sendiri, aset lancar dikurangi utang lancar. Nah, di PT Wijaya Karya Beton sendiri, aset lancarnya itu sebesar 4.351.377.000.000 dikurangi dengan hutang lancarnya yaitu 4.216.315.000.000. Jadi hasilnya ada 135.062.000.000. Jadi kesimpulannya di sini, modal kerja yang dimiliki oleh PT Wijaya Karya Beton Tbk yaitu sebesar 135.062.000.000. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada rasio lancar atau current ratio. Nah, current ratio ini merupakan rasio yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya. Nah, rumusnya rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan utang lancar. Nah, aset lancarnya itu sebesar 4.351.377.000.000 dibagi dengan utang lancarnya sebesar 4.216.315.000.000, yaitu sebesar 1,03. Jadi ini tipe ya. Jadi rasio lancar yang diperoleh PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah sebesar 1,03. Maaf, itu bukan rasio modal kerja tapi rasio lancar. Nah, maka dengan hasil tersebut kita tahu bahwa perusahaan itu memiliki banyak aset yang bisa digunakan untuk dapat membayar hutangnya. Kemudian yang terakhir ada rasio cepat atau quick ratio. Nah, quick ratio ini rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya tanpa melibatkan persediaan di dalamnya. Nah, rasio cepat itu sendiri rumusnya adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan utang lancar. Nah, aset lancarnya itu sebesar 4.351.377.000.000 dikurangi dengan persediaannya 1.034.177.000.000 dibagi dengan utang lancarnya 4.216.315.000.000. Nah, sama dengan 3.317.200.000.000 kan. Terus dibagi sama utang lancarnya itu 4.216.315.000.000. Itu hasilnya adalah 0,79. Nah, jadi itu intinya rasio cepat yang dimiliki perusahaan itu 0,79 kali. Yang mana utang lancar perusahaan dapat dibayarkan 0,79 kali menggunakan aset yang dapat diubah menjadi uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini dianggap bahwa perusahaan belum mampu untuk membayar utang lancarnya dalam siklus operasional tertentu. Karena apa? Karena nilai yang diperoleh berada di bawah angka 1. Kemudian yang kedua ada analisis rasio solvabilitas. Nah, di dalam analisis rasio solvabilitas ada 3 rasio. Yang pertama ada debt ratio atau rasio hutang, yang kedua ada debt to equity ratio atau DER, dan yang ketiga ada time interest earned ratio. Nah, yang A ada debt ratio atau rasio hutang. Itu digunakan untuk menilai bagaimana perusahaan menggunakan hutangnya untuk membiayai asetnya. Nah, debt ratio itu rumusnya total debt atau total hutang per total aset. Itu ada 4.320.041.000.000 per 7.007.970.000.000, hasilnya 0,62.
Jadi, rasio hutang pada PT Wijaya Karya Beton adalah sebesar 0,62 kali. Hasil yang didapat menunjukkan angka yang berada di atas 0,5. Maka sebagian besar aset perusahaan itu dibiayai melalui hutang. Hasil yang didapat merupakan nilai normal pada rasio hutang. Kemudian, debt to equity ratio atau DER digunakan untuk mengetahui seberapa besar bagian dari modal yang digunakan untuk menjadi jaminan hutang. Rumusnya yaitu total debt per total equity, yaitu 4.320.041 juta per 2.747.935 juta per sama dengan 1,57. Jadi nilai DER yang PT Wijaya Karya Beton Tbk itu sebesar 1,57 kali. Nilai DER yang lebih dari 1 bukanlah suatu pertanda buruk bagi investor untuk menanamkan modalnya. Nah, pada perusahaan skala menengah ke atas umumnya memiliki nilai DER itu lebih dari 1. Kemudian yang terakhir ada time interest earned ratio, digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga yang akan datang. Nah, rumusnya itu earning before interest and tax atau EBIT per interest charge. Itu ada EBIT-nya ada 419.502 juta per 88.527 juta. Itu ada hasilnya 4,74. Jadi nilai time interest earned ratio PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah 4,74 kali, yang berarti laba operasi perusahaan 4,74 kali lebih besar daripada biaya beban bunga tahunannya. Maka perusahaan mampu untuk membayar biaya bunga tambahannya. Seperti itu. Analisis aktivitas. Analisis aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai efisiensi atau efektivitas perusahaan dalam pemanfaatan semua sumber daya atau aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Rasio aktivitas atau analisis aktivitas merupakan salah satu macam rasio yang melakukan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada semua aktiva yang dimiliki sehingga fungsi akuntansi keuangan bisa berjalan dengan baik. Di dalam rasio atau analisis aktivitas terdapat 7 macam rasio. Yang pertama, inventory turnover ratio at cost. Persediaan dinilai berdasarkan harga pokok penjualan at cost sehingga rasio perputaran persediaan berguna untuk mengukur perputaran fisik persediaan. Rumusnya, cost of goods sold dibagi average inventory. Dari perhitungan yang saya lakukan, hasil yang didapat yaitu 4,54 kali. Jadi dapat disimpulkan nilai inventory turnover ratio at cost PT Wijaya Karya Beton sebesar 4,54 kali. Yang kedua yaitu inventory turnover ratio at sales. Penjualan akan dinilai berdasarkan harga pasar atau marketplace. Inventory turnover ratio rumusnya sales dibagi average inventory. Dari perhitungan yang saya lakukan, hasilnya 5,18 kali. Jadi dapat disimpulkan nilai inventory turnover ratio at sales PT Wijaya Karya Beton adalah sebesar 5,18 kali. Yang ketiga yaitu total asset turnover. Total asset turnover adalah perbandingan antara penjualan dengan total aktiva suatu perusahaan yang menjelaskan tentang kecepatan perputaran total aset dalam satu periode tertentu. Rumus total asset turnover yaitu sales dibagi total aset. Hasilnya dari perhitungan yang saya lakukan sebesar 0,76 kali.
Jadi dapat disimpulkan bahwa total perputaran aset atau total aset turnover PT Wijaya Karya Beton sebesar 0,76 kali. Yang keempat yaitu receivable turnover ratio. Rasio ini mengukur rata-rata piutang yang dikumpulkan perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun sehingga dapat melihat kualitas piutang dan efisiensi perusahaan dalam pengumpulan piutang atau penagihan piutang dan kebijakan kreditnya. Rasio ini digunakan untuk menganalisis modal kerja karena ukuran seberapa cepat piutang perusahaan berputar menjadi kas bisa ditentukan. Rumusnya, penjualan dibagi piutang. Hasil dari perhitungan yang saya lakukan sebesar 6,40 kali. Jadi dapat disimpulkan nilai receivable turnover rasio PT Wijaya Karya Beton sebesar 6,40 kali. Selanjutnya yang kelima yaitu average collection period, merupakan pengukuran yang menunjukkan berapa banyak waktu yang diperlukan perusahaan untuk merealisasikan penjualan kreditnya. Rumus average collection ratio atau period, 365 hari dibagi perputaran piutang. Hasilnya 57,03 hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai average collection period PT Wijaya Karya Beton adalah 57,03 hari. Yang keenam yaitu working capital turnover, merupakan perbandingan antara penjualan dan modal kerja bersih suatu perusahaan. Rumus working capital turnover yaitu sales dibagi net working capital. Hasilnya 39,71 kali. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai working capital turnover ratio PT Wijaya Karya Beton sebesar 39,71 kali. Selanjutnya yaitu analisis atau rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan pengukuran tertentu. Jenis-jenis rasio profitabilitas dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang mempengaruhi catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dalam rasio profitabilitas terdapat 6 macam rasio. Yang pertama yaitu gross profit margin atau rasio yang digunakan untuk membandingkan laba kotor dengan pendapatan penjualan. Rumusnya sales dikurangi cost of goods sold dibagi sales dikali 100%. Hasilnya 0,125%. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai gross profit margin PT Wijaya Karya Beton sebesar 0,125%. Yang kedua yaitu basic earning power. Rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan dasar profitability dari suatu aset saham dalam menghasilkan laba sebelum pajak dan bunga. Rumusnya EBIT dibagi total aset dikali 100%. Hasilnya 0,060%. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai dari basic earning power PT Wijaya Karya Beton sebesar 0,060%.
Yang ketiga yaitu net profit margin. Net profit margin atau margin laba bersih merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh penjualan. Rumus dari net profit margin yaitu net income dibagi sales dikali 100%. Hasilnya 0,064%. Jadi dapat disimpulkan nilai dari net profit margin PT Wijaya Karya Beton adalah sebesar 0,064%. Maka ini menunjukkan bahwa kondisi operasi perusahaan tidak terlalu baik. Yang keempat yaitu operating profit margin. Rasio yang digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi dari penjualan bersih perusahaan. Laba bersih perusahaan merupakan laba sebelum pajak dan bunga. Rumus operating profit margin yaitu EBIT dibagi sales dikali 100. Hasilnya 0,079%. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai operating margin PT Wijaya Karya Beton sebesar 0,079%. Yang kelima yaitu return of asset atau ROA. Rasio untuk menilai persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset sehingga dapat diketahui apakah perusahaan telah mengelola asetnya secara efisien. Rumusnya net income dibagi total aset dikali 100%. Hasilnya 0,049%. Jadi nilai ROA PT Wijaya Karya Beton adalah 0,049%. Yang artinya bahwa perusahaan sudah mengelola asetnya secara efisien. Yang keenam atau yang terakhir yaitu return of equity atau ROE. Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan ROE menunjukkan seberapa berhasil perusahaan dalam mengelola modalnya. Rumus ROE yaitu net income dibagi equity dikali 100%. Hasilnya 0,124%. Jadi nilai ROE PT Wijaya Karya Beton adalah sebesar 0,124%. Selanjutnya yaitu analisis rasio pasar. Market rasio atau rasio pasar adalah rasio yang mengukur kinerja keuangan perusahaan tercatat terkait dengan nilai pasar sahamnya. Rasio ini biasanya digunakan dalam valuasi saham untuk menilai seberapa menarik harga saham perusahaan saat ini. Oleh karena itu, rasio ini tidak relevan untuk perusahaan tertutup karena harga pasar untuk sahamnya tidak tersedia. Dalam analisis rasio pasar, terdapat dua macam rasio. Yang pertama, price to book value. Rasio yang digunakan oleh investor untuk membandingkan nilai pasar saham dengan nilai bukunya. Rumusnya market value dibagi book value, yaitu 500 dibagi 319,29%. Jadi ketemunya 1,59%. Dapat disimpulkan total. Yang kedua yaitu price earning ratio. Rasio yang digunakan untuk membandingkan harga pasar per saham dengan laba per saham, atau menunjukkan nilai wajar saham di pasar berdasarkan laba perusahaan saat ini.
Perusahaan dengan rasio PER yang tinggi menunjukkan kinerja masa depan yang baik. Sedangkan perusahaan dengan rasio PER yang rendah menunjukkan kinerja yang buruk pada saat ini dan masa depan. Rumus dari Price Earning Ratio atau PER yaitu price per share dibagi earning per share, yaitu 500 dibagi 38,68. Hasilnya 12,93%. Jadi nilai total price earning ratio atau PER PT Karya Wijaya Beton adalah sebesar 12,93%. Selanjutnya yaitu analisis common size. Analisis common size adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara suatu elemen dalam laporan keuangan tertentu sebagai komponen dari elemen yang lain pada laporan keuangan yang sama. Analisis common size disusun dengan cara menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan menjadi proporsi dari total penjualan untuk laporan laba rugi atau dari total aset untuk neraca. Berdasarkan hasil dari analisis common size yang kelompok kami lakukan, dapat dilihat bahwa total aktiva yang dimiliki PT Wijaya Karya Beton memiliki proporsi aktiva lancar sebesar 62% dan aktiva tetapnya sebesar 38%. Kemudian, dalam total pasiva, proporsi liabilitas jangka pendek sebesar 60% dan liabilitas jangka panjang dapat dilihat bahwa total aktiva yang dimiliki PT Wijaya Karya Beton memiliki proporsi aktiva lancar sebesar 62% dan aktiva tetapnya sebesar 38%. Kemudian, dalam total pasiva, proporsi liabilitas jangka pendek sebesar 60% dan liabilitas jangka panjang sebesar 1%. Kemudian, ekuitas memiliki proporsi sebesar 39%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, analisis DuPont. Analisis DuPont adalah analisis yang mempertajam analisis rasio dengan memisahkan profitabilitas dengan pemanfaatan aset. Nah, rumus untuk menghitung DuPont 1 yaitu ROA sama dengan net profit margin dikali total aset. Nah, di sini kita menghitung analisis DuPont tahun 2016. Nah, untuk mencari ROA, kita harus mengetahui dulu margin laba bersihnya. Nah, rumus dari margin laba bersih itu laba bersih dibagi dengan penjualan, sehingga margin laba bersih pada tahun 2016 sebesar 0,08 atau 8%. Kemudian kita mencari perputaran aset. Nah, rumus dari perputaran aset itu penjualan dibagi dengan aset. Nah, sehingga perputaran aset pada tahun 2016 sebesar 0,75 kali. Nah, sehingga ROA pada tahun 2016 sebesar 0,06 atau sebesar 6%. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis DuPont pada tahun 2017. Nah, kita mencari tahu dulu margin laba bersih pada tahun 2017, yaitu rumusnya laba bersih ditambah bunga dibagi dengan penjualan, sehingga margin laba bersih pada tahun 2017 sebesar 0,06 atau sebesar 6%. Kemudian kita mencari perputaran aset, rumusnya penjualan dibagi dengan aset. Nah, sehingga perputaran aset pada tahun 2017 sebesar 0,76 kali. Nah, sehingga ROA pada tahun 2017 sebesar 0,05 atau 5%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ROA yang dihasilkan berfluktuatif dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.
pada tahun 2016 sebesar 6%, sedangkan pada tahun 2017 ROA yang dihasilkan turun sebesar 1%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 perlu menaikkan nilai dari perputaran aset dan margin laba bersih untuk dapat meningkatkan jumlah ROA. Selanjutnya kita akan menganalisis DuPont 2 pada tahun 2016. Nah, rumusnya ROE sama dengan ROA dibagi 1 min total hutang dibagi total aset. Nah, pertama kita mengetahui dulu rasio leverage. Nah, rumus dari rasio leverage yaitu aset dibagi dengan ekuitas. Nah, sehingga rasio leverage pada tahun 2016 sebesar 1,87 atau 187%. Kemudian kita menghitung margin laba bersihnya. Rumusnya laba bersih dibagi dengan penjualan, sehingga margin laba bersih pada tahun 2016 sebesar 0,08 atau sebesar 8%. Nah, kemudian kita mencari perputaran aset. Rumus dari perputaran aset yaitu penjualan dibagi dengan aset. Nah, sehingga perputaran aset pada tahun 2016 sebesar 0,75. Nah, dapat diketahui ROE pada tahun 2016 sebesar 0,03 atau 3%. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis DuPont 2 pada tahun 2017. Nah, rumusnya ROE sama dengan ROA dibagi 1 min total hutang dibagi total aset. Nah, kita mencari rasio leverage-nya terlebih dahulu. Rumus dari rasio leverage itu aset dibagi ekuitas, sehingga rasio leverage pada tahun 2017 sebesar 2,57 atau 257%. Nah, kemudian kita mencari margin laba bersihnya. Margin laba bersihnya rumusnya laba bersih dibagi dengan penjualan, sehingga margin laba bersih pada tahun 2017 sebesar 0,06 atau sebesar 6%. Kemudian kita mencari perputaran aset. Rumus dari perputaran aset yaitu penjualan dibagi dengan aset. Nah, sehingga perputaran aset pada tahun 2017 sebesar 0,76 kali. Nah, dapat kita ketahui ROE pada tahun 2017 sebesar 0,26 atau 26%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tahun 2016 ROE yang dihasilkan sebesar 3%, sedangkan pada tahun 2017 ROE naik sebesar 26%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 26%. Artinya, perusahaan mampu menghasilkan laba bersihnya 26% dari ekuitasnya. Selanjutnya, analisis cross-section. Analisis cross-section adalah perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis. Industri sejenis yaitu kesamaan dalam jenis bahan baku atau supplier. Nah, di sini saya akan membandingkan PT Wijaya Karya Beton, PT Beton Jaya Manunggal dengan PT Waskita Beton Precast. Nah, di sini bisa dilihat ROA pada PT Wijaya Karya Beton sebesar 5%, pada PT Beton Jaya Manunggal sebesar 6%, pada PT Waskita Beton Precast sebesar 7%. Nah, untuk ROE-nya pada PT Wijaya Karya Beton sebesar 12%, pada PT Beton Jaya Manunggal sebesar 7%, pada PT Waskita Beton sebesar 14%. Kemudian untuk NPM-nya, pada PT Wijaya Karya Beton sebesar 6%, pada PT Beton Jaya Manunggal sebesar 13%, pada PT Waskita Beton sebesar 14%. Jadi dapat disimpulkan, pada tahun 2017 terlihat kinerja keuangan pada ketiga perusahaan dengan menggunakan perhitungan cross-section. PT Waskita Beton Precast memiliki kinerja keuangan yang paling baik. Dapat dilihat pada masing-masing rasio, di mana kinerja keuangan yang paling baik didominasi oleh PT Waskita Beton Precast, diikuti oleh PT Beton Jaya Manunggal, dan yang terakhir adalah PT Wijaya Karya Beton.
Selanjutnya, analisis time series. Analisis time series adalah analisis terhadap data historis untuk melihat tren yang timbul. Tren angka selanjutnya dianalisis guna mengetahui apa yang terjadi. Forecasting adalah seni dan ilmu untuk memprediksi masa depan. Dalam hal ini, analisis time series yang dilakukan adalah analisis time series atau forecasting dengan menggunakan metode least square dengan menggunakan data ganjil. Data yang diambil adalah data penjualan dari PT Wijaya Karya Beton. Untuk data penjualan diambil dari tahun 2011 sampai tahun 2017. Dapat dilihat pada tabel berikut ini, terdapat data penjualan pada tahun 2011 sampai tahun 2017. Nah, total penjualan dari tahun 2011 sampai tahun 2017 sebesar 21.283.219.731.272 rupiah. Nah, untuk X pada tahun 2011 sebesar minus 3, pada tahun 2012 sebesar minus 2, pada tahun 2013 sebesar minus 1, pada tahun 2014 sebesar 0, pada tahun 2015 sebesar 1, pada tahun 2016 sebesar 2, pada tahun 2017 sebesar 3. Nah, untuk XY pada tahun 2011 sampai tahun 2017 totalnya sebesar 14.992.697.179.797 rupiah. Nah, untuk X kuadrat pada tahun 2011 sampai tahun 2017 totalnya sebesar 28. Nah, di sini terdapat rumus A sama dengan Y per N, di mana Y sebesar 21.219.231.272 rupiah dibagi 7, sehingga A sebesar 3.111.888.533.039 rupiah. Kemudian B sama dengan XY dibagi X kuadrat. 14.997.179.797 rupiah dibagi 28, sehingga B sebesar 503.310.613.564. Nah, kemudian ada persamaan, yaitu Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 3.111.888.533.039 rupiah ditambah 503.310.613.564 dikali X. Jika kita ingin memprediksi penjualan pada tahun 2018 menggunakan rumus sebagai berikut. X8 sama dengan X1 plus I dikurangi 1 dikali beda. X1 sama dengan minus 3 ditambah 8 minus 1 dikali 1. Minus 3 ditambah 7 sehingga X8 sebesar 4. Untuk menghitung tahun 2018, Y sama dengan 3.888.533.039 rupiah ditambah 503.310.613.564 rupiah dikali 4, sehingga Y sama dengan 5.135.130.987.295 rupiah. Jadi, berdasarkan rumus di atas, kita dapat memprediksi penjualan PT Wijaya Karya Beton pada tahun 2018 sebesar 5.235.130.987.295 rupiah. Nah, kemudian ada analisis modal kerja. Nah, di sini ada laporan posisi keuangan dari PT Wijaya Karya Beton Tbk dari tahun 2017 dan 2016. Ya, kita bisa lihat dari aset lancarnya, aset tidak lancar, kemudian total asetnya yang mengalami perubahan dari 2016 ke 2017. Terus di sini tuh pada sumber dan penggunaan model kerja itu penggunaannya lebih ke penggunaan ya. Kemudian model kerjanya dan ada yang naik dan turun.
Terus kita ke liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek, kemudian ini dari tahun 2016 ke 17 itu mengalami perubahan juga yang signifikan. Terus begitu juga dengan liabilitas jangka panjangnya. Nah, di sini pada total liabilitas juga mengalami dari 16 ke 17 itu juga naik, yang pada kolom ini dari tahun 2016 dan 17. Kemudian di kalau itu ada kolom perubahannya, itu juga ada nominalnya. Kemudian di kolom sumber dan penggunaan modal kerja juga di sini ada sumber dan ada penggunaannya, masing-masing kolom terisi. Kemudian di yang kolom naik dan turun itu pada kolom modal kerjanya itu yang terisi pada kolom turun, seperti itu. Kemudian kita ke ekuitas ya teman-teman. Kita ke ekuitasnya. Di sini dari 16 ke 17 juga ada perubahan. Kemudian pada sumber dan penggunaan modal kerjanya juga terisi pada kolom sumber dan penggunaan, dua-duanya terisi. Kemudian pada kolom modal kerjanya tidak terisi, seperti itu. Nah, kita kemudian totalkan dengan liabilitas. Jadi ada total, liabilitas, dan ekuitas. Nah, itu juga mengalami perubahan seperti itu. Nah, pada jumlahnya ini terdapat selisih, yaitu sebesar 441,80. Ini dalam jutaan, berarti 441 miliar 80 juta selisihnya. Ini merupakan, nah, dapat disimpulkan pada tabel di atas itu dapat dilihat bahwa sumber modal kerja didapat dari liabilitas imbalan pasca kerja, kemudian dari saldo laba belum ditentukan penggunanya, kemudian dari saldo laba ditentukan penggunanya, dan kepentingan non pengendali. Terus sedangkan penggunaan modal kerjanya dihabiskan untuk aset pajak tanggungan investasi. Kemudian pada entitas asosiasi investasi pada Ventura bersama. Terus ada properti investasi dan aset tetap. Selain itu, penggunaan modal kerja juga digunakan untuk pinjaman bank jangka panjang, liabilitas pajak tangguhan, dan kerugian aktuaria atas bagian imbal pasti. Nah, PT Wijaya Karya Beton Tbk mengalami penurunan. Jadi selisih ini sebesar 441 miliar tadi itu merupakan penurunan modal kerja. Karena untuk melunasi pinjaman bank jangka panjang yang sudah jatuh tempo dan membayar beberapa kewajiban lainnya. Kemudian selain itu perusahaan membeli aset tetap dan melakukan investasi. Lalu menurut kami PT Wijaya Karya Beton itu mampu mengelola modal kerja dengan baik. Seperti yang dapat dilihat pada tabel, aset lancar itu mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 1.911.441 juta pada tahun 2017, dan ada peningkatan saldo laba menjadi faktor pendorong terbesar dari kenaikan ekuitas perusahaan, yaitu tumbuh sekitar 2.404.899 juta, seperti itu. Nah, kemudian ada analisis arus kas. Nah, analisis arus kas itu sendiri terdapat dua metode. Yang pertama ada metode langsung, dan yang kedua ada metode tidak langsung. Nah, di sini kami menggunakan metode langsung. Untuk menganalisis laporan arus kas PT Wijaya Karya Beton, kita lihat dari arus kas aktivitas operasinya. Itu ada penerimaan kas dari pelanggan 4 triliun sekian pada
2017, dan pada 2016 ada 3 triliun sekian. Kemudian ada pengurangnya itu dari pembayaran kepada pemasok, terus ada pembayaran kepada direksi dan karyawan, terus ada pembayaran pajak penghasilan, pembayaran bunga, dan pembayaran operasi lainnya. Itu 2017 totalnya ada 4 triliun 52 miliar sekian, dan 2016 ada 3 triliun 220 juta. Nah, ditambah penerimaan bunga. Pada 2017 itu ada 5 miliar 56 juta. Kemudian pada 2016 itu ada 21 miliar 195 juta. Nah, jadi kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi pada 2016 mengalami rugi yaitu 79 miliar 240 juta, sedangkan pada 2017 tidak rugi ya, itu sebesar 556 miliar 144 juta, tidak mengalami kerugian pada 2017. Kemudian dari arus kas aktivitas investasi, ada pembelian aset tetap, penyertaan pada anak perusahaan, penurunan investasi Ventura bersama. Kemudian itu di total kas bersih dari aktivitas investasi pada tahun 2016 itu rugi 482 miliar 388 juta. Kemudian pada kemudian pada 2017 itu ada rugi 531 miliar 585 juta, seperti itu. Nah, ada arus kas dari operasi pendanaan 2006. Kemudian ada penerimaan pinjaman bank. Itu 2016 sebesar 1 triliun 55 miliar 226 juta. 2017 itu ada 2 triliun 293 miliar 335 juta. Kemudian kita dikurangi dari pembayaran pinjaman bank, penerimaan pinjaman transaksi khusus bank, pembayaran hutang sewa pembiayaan 2016, pembayaran bunga sewa pembiayaan 2016, kemudian pembayaran dividen, pemilik entitas induk, kepentingan non mengenali. Nah, jumlahnya di tahun 2016 itu 970 miliar 410 juta, kemudian di 2017 pengurangnya itu jumlahnya tuh 2 triliun 65 miliar 290 juta. Terus kita tambah dengan pelunasan pinjaman dari pihak berelasi dan penerimaan tambahan setoran modal di 2016. Itu total 2016 itu ada 461 juta. 4 miliar 601 juta. Kemudian yang penambahan di 2017 itu totalnya 43 miliar. Nah, jadi kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan yang tadi sudah dikurangi dan ditambah totalannya semua, yaitu ada sebesar 80 miliar 215 juta di tahun 2016, kemudian naik atau meningkat di tahun 2017 sebesar 270 miliar 985 juta. Nah, kemudian ada kenaikan bersih kas dan setara kas itu 2016 481 miliar 420 juta rugi, kemudian di 2017 meningkat yaitu 295 miliar 544 juta tidak rugi. Kemudian saldo kas dan setara kas pada awal periode di 2016 dan 17 itu sekian. Kemudian ada saldo kas dan setara kas pada akhir periode. Nah, pada akhir periode di 2016 itu ada 342 miliar 211 juta. Kemudian di 2017 itu meningkat, yaitu ada 637 miliar 755 juta. Nah,
Kesimpulannya, dari analisis arus kas yang dari aktivitas operasi itu, nah di sini arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan kekuatan arus kas dari kegiatan operasi perusahaan. Nah, berdasarkan laporan arus kas PT Wijaya Karya Beton Tbk di atas, arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi tahun 2017 bernilai positif, yakni senilai 556 miliar 144 juta, yang artinya penerimaan kas lebih besar dari pengeluaran kas. Sedangkan pada tahun 2016 arus kas bernilai negatif sebesar 79 miliar 248 juta, yang artinya pengeluaran kas tahun 2016 itu lebih besar dari penerimaan kasnya. Nah, dapat disimpulkan pada tahun 2017 terjadi peningkatan kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi sebesar 635 miliar 391 juta dibandingkan tahun 2016. Nah, peningkatan terbesar ini didapatkan dari penerimaan kas dari pelanggan yang meningkat sebesar 1.471 miliar 473 juta dibandingkan tahun 2016. Kalau dari analisis arus kas aktivitas investasi, nah arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Nah, berdasarkan laporan arus kas PT Wijaya Karya Beton Tbk yang di atas tadi, arus kas yang dihasilkan dari aktivitas investasi 2017 dan 2016 masing-masing bernilai negatif, yaitu 531 miliar 585 juta 2017 dan 482 miliar 482 miliar 388 juta 2016, yang berarti pada tahun tersebut pengeluaran kas jauh lebih besar daripada penerimaan kas itu sendiri. Nah, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi 2017 itu meningkat sebesar 49 miliar 197 juta dibandingkan tahun 2016. Peningkatan terbesar didapatkan dari pencatatan penyertaan pada anak perusahaan dan investasi Ventura bersama yang nilai 6 miliar 500 juta, yang sebelumnya pada tahun 2016 itu tidak ada pencatatan. Kita lanjut yang analisis arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan arus kas yang timbul dari penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan transaksi pendanaan jangka panjang. Nah, berdasarkan arus kas, laporan arus kas PT Wijaya Karya Beton Tbk di atas, arus kas yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan, di sini itu tipe ya, bukan aktivitas investasi, tapi dari aktivitas pendanaan tahun 2017 dan 2016 masing-masing bernilai positif, yaitu 270 miliar 985 juta 2017 dan 80 miliar 215 juta 2016, yang berarti pada tahun 2017 dan 2016 penerimaan kas lebih besar daripada pengeluaran kasnya. Nah, kas bersih itu diperoleh dari aktivitas pendanaan 2017 mengalami peningkatan sebesar 190 miliar 770 juta dibandingkan tahun 2016. Nah, penerimaan pinjaman bank dan pembayaran pinjaman bank memberikan kontribusi terbesar, masing-masing mengalami peningkatan, yaitu 1.238 miliar sekian dan 1.026 miliar 556 juta jika dibandingkan dengan tahun 2016. Kemudian dari 3 analisis tadi, menurut kami laporan arus kas PT Wijaya Karya Beton Tbk itu sudah baik apabila dilihat dari arus kasnya. Sebab laporan arus kas PT Wijaya Karya Beton Tbk itu menunjukkan bahwa perusahaan dapat menghasilkan kas yang tinggi bahkan setelah dikurangi dengan investasi dan pendanaan. Seperti yang dapat dilihat di atas, arus kas dari
aktivitas operasi 2016 bernilai negatif, sedangkan tahun 2017 bernilai positif. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan arus kas perusahaan di PT Wijaya Karya Beton Tbk itu sendiri. Selanjutnya, analisis kebangkrutan. Analisis kebangkrutan adalah analisis untuk memperoleh tanda-tanda awal tentang kebangkrutan. Sumber informasi analisis kebangkrutan tersebut dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan analisis multivariat. Salah satunya untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan manufaktur yaitu PT Wijaya Karya Beton. Berikut persamaan dari model Altman pertama adalah sebagai berikut. Z sama dengan 1,2 X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 ditambah 1,0 X5. Nah, kemudian keterangannya. Z sama dengan indeks kebangkrutan, X1 modal kerja per total aktiva, X2 laba yang ditahan per total aktiva, X3 laba sebelum bunga dan pajak per total aktiva, X4 nilai pasar saham biasa dan saham preferen per nilai buku total hutang, X5 penjualan per total aktiva. Nilai Z merupakan indeks keseluruhan dari fungsi multiple diskriminan analisis. Menurut Altman, terdapat angka-angka cut-off nilai Z yang dapat menjelaskan apakah perusahaan akan mengalami kegagalan atau tidak di masa mendatang. Kemudian, Altman membagi ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, jika nilai Z perusahaan Z-score kurang dari 1,2, kemungkinan bangkrut tinggi. Jika nilai Z perusahaan Z-score 1,2 kurang dari Z-score kurang dari 2,9 berada dalam kondisi yang ambigu atau abu-abu, kemungkinan bangkrutnya. Yang ketiga, jika nilai Z perusahaan Z-score lebih dari 2,90, kemungkinan bangkrut rendah. Nah, selanjutnya rumus X1 yaitu aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar dibagi total aset, sehingga X1 sebesar 0,02. Kemudian rumus X2, laba ditahan dibagi dengan total aset, sehingga X2 sebesar 0,38. Kemudian untuk rumus X3, laba sebelum pajak dibagi dengan total aset, sehingga X3 sebesar 0,06. Untuk X4, nilai pasar ekuitas dibagi dengan total utang, sehingga nilai X4 sebesar 1,01. Kemudian untuk X5, penjualan dibagi dengan total aset, sehingga X5 sebesar 0,76. Dapat dilihat pada tabel Altman Z-score X1 dengan sampai X5. Nah, untuk koefisien X1 1,2, untuk koefisien X2 1,4, untuk koefisien X3 3,3, untuk koefisien X4 0,6, untuk koefisien X5 1. Kemudian nilai dari X1 0,02, nilai dari X2 0,38, 0 dari X3 0,06, nilai dari X4 1,01, nilai dari X5 0,76. Kemudian koefisien nilai X. Koefisien nilai X1 0,02, untuk X2 0,53, untuk X3 0,20, untuk X4 0,61, untuk X5 0,76. Jadi total koefisien nilai X 2,12. Selanjutnya, hasil perhitungan X1 sampai X5 di atas dimasukkan ke dalam formula Z Altman Z-score sebagai berikut. Z sama dengan 1,2 X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 ditambah 1,0 X5. Kemudian 1,2 dikali 0,02 ditambah 1,4 dikali 0,38, kemudian ditambah 3,3 dikali 0,06 ditambah 0,6 dikali 1,01 ditambah 1,0 dikali 0,76, sehingga 0,02 ditambah 0,53 ditambah 0,20 ditambah 0,61 ditambah 0,76, sehingga
Z sama dengan 2,12. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perhitungan nilai Z-score berdasarkan metode Altman Z-score pada tahun 2017 dapat diketahui bahwa PT Wijaya Karya Beton Tbk menghasilkan nilai sebesar 2,12, di mana nilai tersebut berada pada kondisi titik rawan kebangkrutan atau gray area karena berada pada titik cut off 1,2 kurang dari Z kurang dari 2,90. Sekian pemaparan dari kelompok 14, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.